Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dwi Lestari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membawakan materi, yaitu materi berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum atau biasa disebut dengan public speaking. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani retorikos, yang berarti pidato, atau dari kata retor yang berarti pembicara publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar ilmu komunikasi. Secara singkat, retorika berarti pembicaraan publik atau pidato. Beberapa menyebutkan bahwa suatu komunikasi dapat disebut dengan komunikasi publik apabila jumlah audiens yang berada dalam komunikasi tersebut berjumlah lebih dari 10 orang. Akan tetapi, pada prinsipnya, komunikasi publik memiliki bentuk sistem komunikasi massa yang melibatkan pembicara dan audiens dalam jumlah yang banyak dan tidak dapat dipahami hanya dengan model komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, public speaking mempunyai karakteristik yang membedakan antar public speaking atau tidak. Public speaking biasanya bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide dari pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Public speaking memiliki fungsi-fungsi komunikasi tertentu yang bisa jadi berbeda dengan komunikasi yang lain tergantung dari si pembawa materi atau pembicara. Public speaking mempunyai komponen seperti pembicaraan yang lainnya, yaitu yang pertama, stimulus, yaitu suatu rangsangan awal sebagai sebuah bentuk mencari atensi psikologis pada para audiens yang dihadapi oleh seorang pembicara. Yang kedua, pembicara yaitu orang yang berbicara di depan publik yang membangun pesan dialaskan pada pengalaman yang dimiliki seseorang, keadaan emosional psikologi, tujuan tertentu berbicara, dan lain sebagainya. Pesan, yaitu apa yang disampaikan oleh pembicara, baik pesan verbal ataupun pesan non-verbal. Channel, yaitu saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk saling berkomunikasi. Audiens, yaitu sekelompok orang yang berkumpul untuk mendengarkan pembicaraan. Konteks, yaitu situasi yang melingkupi komunikasi publik. Dampak, yaitu akibat-akibat yang terjadi setelah komunikasi dilakukan oleh pembicara. Feedback, umpan balik audiens kepada pembicara. Gangguan, segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi. Selanjutnya adalah teknik vokal. Teknik vokal untuk public speaking adalah intonasi yang tepat yang biasa dianggap penting adalah stretching pada suatu kata ataupun kalimat tertentu. Bagi yang belajar otodidak, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 1. Latih vokal, 2. Artikulasi, 3. Intonasi, 4. Aksentuasi, 5. Volume, 6. Nada, 7. speed, 8. frasering, dan 9. pause. Biasanya ketika kita sedang melakukan public speaking, kita merasa grogi atau lupa dengan materi. Adapun untuk mengatasi gugup atau grogi, gugup disebabkan 2 hal, yaitu tidak biasa dan tidak menguasai materi. Agar terbiasa, perbanyak latihan agar menguasai materi. Banyak membaca dan mempelajari data. Jika terbiasa dan menguasai materi, pasti tidak akan merasa gugup. Cara praktis mengatasi gugup dan grogi. Yang pertama, lakukan relaksasi sebelum tampil. 2. Usahakan atau cari peluang untuk bisa tertawa lepas sebelum tampil. 3. Tarik napas yang dalam, keluarkan lewat mulut.
Yang keempat, jika gugup, perlambat bicara dan mencuri waktu untuk menarik napas. Yang kelima, jangan tatap muka hadirin tapi lihat ke atas kepala mereka. Yang keenam, banyak latihan. Dan yang ketujuh, yang pasti kuasai materi. Dengan persiapan yang baik dan penguasaan materi membuat kita melakukan public speaking dengan lebih baik dan mudah. Adapun yang bisa kita gunakan yaitu formula 5+1H dalam persiapan. Formula yang pertama adalah who is my public. Siapa dan berapa orang publik yang akan berbicara dengan saya atau yang akan hadir. Yang kedua, what is my topic about? Apa yang akan saya sampaikan. Yang ketiga, why should I talk about it? Atau mengetahui alasan mengapa topik harus disampaikan dan dibicarakan. Yang keempat, when? Kapan saya bicara dan berapa banyak waktu yang saya miliki. Yang kelima, where? Di mana saya bicara? Yang keenam, how? Bagaimana membuat presentasi atau pidato saya menjadi lebih menarik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.